Pada tahun 300 sebelum Masehi di kota Siprus, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Zeno. Saat sedang dalam perjalanan dari Fenisia menuju Pireus, kapal miliknya tenggelam beserta semua muatannya. Karena kejadian tersebut, yang sepenuhnya berada di luar kendali Zeno maupun siapapun, pria kaya ini tiba-tiba menjadi miskin dalam sekejap. Bayangkan jika Anda adalah Zeno. Bagaimana Anda akan merespon saat seluruh hasil kerja hidup Anda terbuang sia-sia karena kekuatan alam? Apa reaksi yang tepat? Apakah Anda akan marah? Sedih? Apakah Anda merasa hidup telah menipu Anda? Bagi kebanyakan dari kita, reaksi ini adalah reaksi yang normal, namun tidak bagi Zeno, sang bapak stoisisme. Satu perubahan kecil dapat bertahan selamanya, dan satu perubahan kecil dalam cara berpikir, Anda bisa memunculkan perubahan yang lebih besar dan berdampak di masa depan. Inti dari stoisisme adalah penerimaan dan ketidakpedulian. Setelah membaca karya-karya Sokrates dan filsuf besar lainnya, Zeno menciptakan dan mengajarkan stoisisme. Menurut Zeno, meskipun kita tidak memiliki banyak kendali atas apa yang terjadi pada kita, kita tetap memiliki kendali atas bagaimana hal itu mempengaruhi kita, dan kita harus menggunakan kendali ini dengan sebaik-baiknya. Daripada meratapi barang-barang yang tenggelam, Zeno fokus pada mempertahankan ketenangan dalam menghadapi situasi tersebut, tetap tenang dan netral meskipun dalam kesulitan. Saat ini orang sering melihat Stoik sebagai orang yang tidak bisa dihancurkan, orang yang tidak mudah terjerumus pada emosi ekstrem, seperti amarah atau kecemasan. Namun ide asli dari Stoicisme jauh lebih dalam dari itu. Stoicisme bukan hanya cara untuk menggambarkan orang yang tidak emosional, melainkan cara untuk melihat, menggambarkan, dan memahami dunia. Itu adalah cara hidup, dan cara hidup ini telah bertahan selama berabad-abad. Filsafat Stoik dapat diterapkan pada situasi-situasi hari ini dengan cara yang sama seperti ribuan tahun yang lalu, dan manfaatnya sama besar. Stoicisme memungkinkan kita untuk memproses emosi negatif dari pengalaman buruk dan mengubahnya menjadi pemikiran yang memberi kita perspektif unik tentang dunia. Perspektif adalah segalanya, dan setiap orang di dunia memiliki pengalaman yang berbeda, yang berarti perspektif yang berbeda pula. Karena para Stoik berkumpul, berdiskusi, dan mengajarkan filsafat di tempat umum, filosofi mereka menjadi sangat dikenal. Mereka percaya bahwa prinsip-prinsip Stoik bisa sangat bermanfaat bagi siapa saja, sehingga tidak masuk akal bagi mereka untuk menyembunyikan pengetahuan itu di balik tembok sekolah atau halaman istana. Akibatnya, semua orang, dari budak hingga kaisar, bisa belajar dan menjadi seorang Stoik, dan mereka melakukannya. Beberapa Stoik terkenal di dunia, termasuk Epictetus, yang namanya berarti yang diperoleh, karena dulu ia seorang budak, Seneca, seorang negarawan terkenal, dan Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, dan salah satu orang terkuat yang pernah hidup. Para Stoik awal mempraktikkan apa yang mereka ajarkan, menghindari segala bentuk pemisahan, dan memimpin perjuangan melawan ketidaksetaraan. Mereka bahkan menciptakan kata kosmopolitan, yang secara harfiah berarti warga dunia. Saat ini kita mengasosiasikan kata tersebut dengan kota-kota seperti New York, Toronto, Dubai, dan London karena keragamannya. Inilah jenis persatuan dan kebersamaan yang diajarkan oleh para Stoik. Pada masa awal Stoicisme, perempuan tidak diperbolehkan untuk mendalami filsafat, tetapi para Stoik sangat menentang hal tersebut. Musonius Rufus, guru Epictetus, pernah mengatakan, bukan hanya pria yang memiliki semangat dan kecenderungan alami menuju kebajikan, tetapi juga wanita. Wanita pun tidak kurang dari pria dalam menikmati perbuatan mulia dan adil, dan menolak kebalikan dari tindakan tersebut. Jika demikian, mengapa pria diperbolehkan mencari dan memeriksa bagaimana mereka dapat hidup dengan baik, yaitu berfilsafat tetapi tidak wanita? Bahkan pada zaman yang tidak mendukung, wanita diperbolehkan untuk belajar stoicisme dan menjadi stoik sendiri. Lalu, mengapa begitu banyak orang mengadopsi stoicisme sebagai cara hidup? Dalam dunia yang penuh dengan perubahan tak terduga, emosi kita sering menghalangi segalanya. Sebenarnya, kita tidak menjadi sedih karena hal buruk terjadi pada kita. Kita menjadi sedih karena hal buruk yang tak terduga terjadi pada kita. Hujan adalah hal yang baik. Ia membantu menyiram tanaman,
menyediakan air untuk ternak, dan menjaga suhu tetap sejuk dan lembab. Tetapi kenyataannya, ketika awan gelap menghampiri kita di luar tanpa payung, itu tidak pernah menjadi pengalaman yang menyenangkan. Jadi mengapa kita tidak mulai menangis ketika hujan turun? Itu karena meskipun situasinya buruk, kita telah belajar untuk mengharapkan hujan. Itu adalah hal yang tak terhindarkan. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Meskipun hujan itu menyebalkan, hujan akan berlalu dan cahaya akan kembali. Stoicisme mengajarkan kita bahwa dengan cara yang sama, kita harus mengharapkan bahwa segala hal buruk yang bisa terjadi akan terjadi. Bayangkan hasil terburuk dan terimalah bahwa itu mungkin terjadi. Salah satu latihan stoik dikenal dengan sebutan ketidaknyamanan sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan rasa syukur. Tidur di lantai dapur, mandi dengan air dingin, padahal biasanya mandi dengan air panas, makan hanya kentang selama beberapa hari, hal-hal seperti ini. Latihan ini membantu kita memahami bahwa tidak peduli seberapa sulit keadaan, kita tetap akan bertahan dan mungkin berkembang jika pola pikir kita benar. Dengan mampu bertahan dalam situasi yang tidak nyaman ini, kita secara tidak langsung mempersiapkan pikiran kita untuk kesulitan-kesulitan yang akan datang. Dengan kondisi dunia saat ini, di mana iklan terus-menerus menghujani kita, kita dibuat untuk percaya bahwa jika kita tidak memiliki barang terbaik berikutnya, penampilan tertentu, atau penghasilan tertentu, kita tidak akan pernah bahagia. Pesan ini kini semakin penting. Kita memasuki dunia tanpa mengetahui banyak hal. Kita tumbuh dengan diajari berbagai hal di rumah, di sekolah, dan dengan mengamati dunia. Masalahnya adalah, seringkali ketiga sumber pengetahuan ini mengajarkan kita dengan cara yang berbeda. Pertanyaannya adalah, apakah kita perlu menginternalisasi semua pengetahuan ini? Jika kita melakukannya, kita bisa tanpa sadar menetapkan ekspektasi yang tidak realistis untuk hidup kita, yang pada akhirnya membuat kita merasa kecewa dan tidak puas. Itu bukan cara hidup yang baik. Sebaiknya kita fokus pada memperbaiki diri kita untuk diri kita sendiri. Kita harus melakukan hal-hal untuk diri kita sendiri, dan hanya untuk alasan itu. Menyandarkan harapan eksternal atau keterikatan sekunder pada tindakan kita hampir selalu berujung pada kekecewaan. Kebanyakan dari kita akhirnya berusaha mengisi kekosongan itu dengan hal-hal eksternal. Membelanjakan uang untuk mobil mewah, rumah, atau bahkan memulai keluarga. Terkadang kita melakukan semua hal ini karena nilai eksternalnya, bukan nilai internalnya. Tetapi, stoicisme mengajarkan bahwa jika kita menjalani hidup seperti ini, kita menempatkan kebahagiaan kita di tangan kekuatan eksternal yang bisa gagal kapan saja. Mobil hampir selalu rusak, bencana alam dapat menghancurkan seluruh kota, dan angka perceraian semakin meningkat setiap tahunnya. Tetapi bahkan hal-hal gratis dalam hidup pun memiliki biaya. Biaya ruang, baik fisik maupun mental. Seperti yang ditulis oleh Seneca, belajar hidup dengan lebih sedikit akan menciptakan ruang dalam hidupmu untuk hal-hal yang benar-benar penting bagimu. Sebagai gantinya, kita harus menempatkan kebahagiaan kita pada nilai intrinsik kita sebagai manusia, dan bukan pada apa yang kita miliki atau bisa kita peroleh secara fisik. Kita harus memilih untuk melakukan yang terbaik untuk tetap tenang, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena terlepas dari apapun yang kita inginkan, pada akhirnya kita tidak memiliki kendali atas sebagian besar hal yang terjadi pada kita, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Itulah dikotomi kontrol, prinsip paling penting dalam filsafat Stoik. Dalam kata-kata Epictetus, tugas utama dalam hidup adalah hal ini saja, mengidentifikasi dan memisahkan masalah, sehingga saya dapat dengan jelas mengatakan kepada diri saya sendiri, mana yang merupakan hal-hal eksternal yang tidak di bawah kendali saya, dan mana yang berkaitan dengan pilihan yang benar-benar saya kontrol. Stoik mengajarkan kita untuk belajar memisahkan apa yang bisa kita kontrol dari apa yang tidak bisa kita kontrol. Kita perlu menentukan nilai kita bukan dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi dari hal-hal yang bisa kita kendalikan. Berusaha mencapai tujuan adalah sifat yang baik, tetapi jika tujuan tersebut tidak tercapai, dari sudut pandang Stoik,
itu tidak ada gunanya. Membuat video YouTube itu, ya, jauh lebih mudah daripada menjadi seorang kaisar Romawi, tetapi terkadang tetap bisa menantang. Pertama, Anda harus membentuk ide yang memakan waktu lama, lalu meneliti ide itu, membuangnya karena jelek, memulai lagi, menulis skrip video, membuat video, mengeditnya, membuat thumbnail, judul, dan semua hal lainnya sebelum mengklik unggah. Segala hal sampai titik di mana Anda mengklik unggah sepenuhnya ada di tangan Anda. Namun setelah Anda mengklik tombol unggah, kekuatan berpindah ke algoritma YouTube. Meski begitu, banyak orang menilai keberhasilan saluran YouTube atau akun Instagram mereka berdasarkan jumlah tampilan dan pelanggan atau pengikut yang mereka miliki, metrik yang sebagian besar berada di luar kendali Anda. Stoik mengajarkan bahwa sebagai gantinya, Anda harus menilai keberhasilan pekerjaan Anda berdasarkan seberapa banyak usaha yang Anda masukkan dan bukan pada hasil dari harapan eksternal Anda. Percayalah pada prosesnya. Hidup dengan lebih sedikit berarti membebaskan diri Anda dari belenggu sosial yang sebenarnya Anda pasang sendiri. Pikirkan tentang seseorang yang telah bekerja keras di pekerjaannya selama 6 bulan terakhir. Dia sekarang merasa dia pantas mendapatkan promosi, jadi dia mendekati bosnya dengan laporan kinerjanya. Bosnya mengucapkan terima kasih, tidak memberikan promosi, dan dia pulang dengan perasaan bahwa dia pasti buruk dalam pekerjaannya. Dia tidak mempertimbangkan bahwa mungkin bosnya baru bangun dengan perasaan marah, seseorang mungkin lebih memenuhi syarat pada saat itu, atau mungkin perusahaan sedang kesulitan finansial dan tidak bisa memberikannya. Dia tidak tahu alasannya, tetapi dia tetap merasa kecewa. Jika dia hanya menilai nilainya berdasarkan kualitas laporan kinerja yang telah dia serahkan, dan terus melakukan apa yang dia lakukan untuk mendapatkan promosi yang dia inginkan, dia bisa lebih bahagia secara keseluruhan. Dengan perspektif yang tepat, tujuannya tidak akan berkurang, hanya tertunda. Itulah perubahan cara berpikir yang penting. Seorang stoik sejati tidak menilai kesuksesan mereka berdasarkan keuntungan finansial dari usaha mereka, tetapi merasa puas dengan kenyataan bahwa mereka bisa menjalani hidup yang nyaman tanpa semua hal yang bisa dibeli uang. Ada 4 kebajikan utama dalam stoicisme: kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk memisahkan antara apa yang internal dan apa yang eksternal, dan kemampuan untuk memilih reaksi kita terhadap hal-hal yang terjadi pada kita. Seperti yang dikatakan Viktor Frankl, antara rangsangan dan respon ada ruang. Di ruang itu ada kekuatan kita untuk memilih respon kita. Keberanian, 2 kata, bertahan dan menahan. Pengendalian diri atau moderasi adalah apa yang saya lakukan di sini, melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit, mengatakan lebih banyak dengan kata-kata yang lebih sedikit. Sementara Jeff Bezos dan Elon Musk bersaing di puncak daftar Forbes, Stoik percaya bahwa batas kekayaan seharusnya hanya memiliki apa yang esensial dan kemudian memiliki apa yang cukup. Kejustice adalah kebajikan yang paling penting dari semua kebajikan. Itu mengajarkan bahwa tidak ada yang boleh membahayakan orang lain, karena kita semua dilahirkan untuk saling membantu, melakukan kebaikan untuk satu sama lain, dan bukan untuk diri kita sendiri. Nelson Mandela adalah salah satu pemimpin Afrika paling terkenal di dunia. Ketika dia berjuang melawan apartheid, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, di mana dia tetap tinggal selama 27 tahun sebelum akhirnya dibebaskan. Ketika dia dibebaskan dari penjara, dia terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan, dan banyak orang mengira dia akan menghukum orang-orang yang terlibat dalam apartheid atau penangkapannya, namun tentu saja dia tidak melakukannya. Sepanjang waktu di penjara, Mandela membaca karya Marcus Aurelius dan mempelajari banyak nilai inti stoicisme yang semua itu ia praktikkan sepanjang hidupnya. Sebagai gantinya, dia menyerukan rakyatnya untuk mencari kebalikannya, untuk bersantai dan membangun kembali. Dia menekankan bahwa masa lalu kini telah berada di luar kendali mereka, dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mencari cara untuk maju dan membangun negara yang lebih baik. Inilah jalan stoik. Dalam kedokteran modern, stoicisme ada di inti prosedur seperti rasional emotif behavioral therapy, REBT, dan logoterapi.
RIBT membantu pasien untuk mengidentifikasi pola pikir negatif yang mungkin menyebabkan masalah emosional dan perilaku. Ini memungkinkan Anda untuk menantang alasan di balik semua pemikiran negatif ini dengan logika, dan ketika Anda menyadari bahwa banyak dari pemikiran tersebut tidak berdasar, Anda bisa menggantinya dengan keyakinan yang lebih produktif dan sehat. Logoterapi di sisi lain didasarkan pada prinsip stoik bahwa manusia didorong oleh tujuan. Bahkan dalam situasi yang paling gelap, kita bisa mengisi kehidupan kita dengan makna dan kebahagiaan hanya dengan menemukan apa tujuan kita. Seperti yang banyak dari kita ketahui, ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Ini adalah proses seperti halnya yang lainnya. Kita harus menyusun ulang cara kita berpikir, keluar dengan yang lama, masuk dengan yang baru. Untuk memperbaiki masalah kebahagiaan kita harus berlatih harga diri. Dengan mengarahkan kembali definisi nilai kita pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita bisa berhenti terfokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan secara keseluruhan, kita bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih bahagia dan memuaskan. Stoicisme membantu kita mengarungi badai masa lalu dan masa kini menuju perairan yang lebih tenang dan damai. Dan jika kapal kita tenggelam dan kita semua tenggelam, kita bisa merasa damai karena kita telah menjalani kehidupan yang baik, meskipun tidak selama yang kita harapkan. Karena ingat, segala sesuatu pasti ada akhirnya.